Pengertian muamalah artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan atau pergaulan perdata. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal diantaranya seperti berikut. Yang pertama, tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara zalim atau aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara spekulasi atau berjudi. Yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Pengertian khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Yang pertama, macam-macam khiyar. Khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibi atau cacat. Pengertian riba. Riba adalah bunga, uang, atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam meminjam. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam, hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat, diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikan. Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam riba, sekalipun hanya sebagai saksi, terkena dosanya juga. Guna menghindari riba apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, ditetapkan syarat. Yang pertama, sama timbangan ukurannya. Yang kedua, dilakukan serah terima saat itu juga. Yang ketiga, secara tunai. Namun tetap harus secara tunai dan diserah terimakan saat itu juga, kecuali barang yang berlainan sejenis dengan perbedaan. Macam-macam riba itu, yang pertama, riba fadil adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Yang kedua, riba qardi adalah pinjaman meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Yang ketiga, riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya. Yang keempat, riba nasiah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Utang piutang. Pengertian utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan yang dikembalikan pada waktu kemudian, tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Rukun utang piutang. Yang pertama, berpiutang dan yang berutang. Yang kedua, ada harga atau barang. Yang ketiga, lafaz kesepakatan, semisal saya utangkan ini kepadamu. Yang beruntung menjawab, ya saya utang duluan. Beberapa hari lagi
Sebutkan dengan jelas atau jika sudah punya akan saya lunasi untuk menghindari keributan di belakang hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan agar kita mencatat dengan baik utang piutang yang kita lakukan. Jika orang yang mencatat dengan baik utang piutang yang kita lakukan, jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan memberikan kelonggaran. Secara bahasa, kata syirkah atau persoraan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkah. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad atau akidani. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahlinya melakukan tasyaruf atau pengolahan harta. Yang kedua, objek akad yang disebut juga makut alaihi, mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama yang pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasyaruf, yaitu adanya aktivitas pengolahan. Macam-macam syirkah. Yang pertama itu syirkah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja atau amal dan modal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil, sunnah dan ijma sahabat. Yang kedua, syirkah abadan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau amal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. Yang ketiga, syirkah wujud adalah kerja sama karena didasarkan pada kedudukan ketokohan atau keahlian wujud seseorang. Di tengah masyarakat, syirkah wujud adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Pengertian perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan salurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu seperti berikut. Yang pertama, bank konvensional atau bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna pengembangan usaha dengan menggunakan sistem bunga. Yang kedua, bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasi menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak dapat dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya seperti yang pertama, mudarabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil yang sama, menanggung kerugian dengan persen sesuai perjanjian. Dengan Islam mudarabah, pihak bank sama sekali tidak menginvestasi menjamin perusahaan. Yang kedua, musyawarah, yakni kerjasama antara pihak bank dan
dengan pengusaha di mana masing-masing sama-sama memiliki saham. Oleh karena itu kedua belah pihak mengelola pengusaha secara bersama-sama dan menanggung untuk ruginya secara bersama-sama pula. حبي الأوحد أنت يا ربي، من يعزم غيرك أهواك. حبي ما يهتاجش مع قلبي إنه يعيش مع حبي سواك. Terima sembah sujudku, terimalah doaku.